Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula 1 bagian, sisa buah atau sayuran 3 bagian, air 10 bagian. Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, bergantung pada jenis sisa buah atau sayuran dan jenis gula yang digunakan. Cara membuat ekoenzim. Mari kita lihat lebih lanjut apa saja bahan dan langkah serta bagaimana cara panen dan standar ekoenzim. Bahan pembuatan ekoenzim terdiri dari 1 bagian gula dengan satuan kilogram atau gram, 3 bagian sisa sayur dan kulit buah dalam satuan kilogram atau gram, 10 bagian air dalam satuan liter atau mililiter. Jumlah yang disarankan, volume maksimal air 60% dari volume wadah. Misalkan, volume wadah 10 liter, maka volume air maksimal 6 liter. Air 6 liter sama dengan 6 kg. Gula 600 gram. Sisa buah atau sayuran 1.800 gram. Wadah yang bisa digunakan, wadah logam tidak boleh. Wadah kaca tidak boleh. Wadah bermulut sempit tidak disarankan. Memiliki tutup bermulut lebar disarankan. Boleh besar, boleh kecil, dan yang terutama berbahan plastik. Air yang bisa digunakan adalah air isi ulang, air galon, air sumur, air pembuangan AC, air pam yang didiamkan selama minimal 24 jam agar kaporit mengendap dan bisa dipisahkan. Air hujan yang ditampung langsung dari langit, tidak melalui genteng atau pipa dan sebaiknya diendapkan 24 jam. Berikut adalah tips memilih gula. Jenis gula yang bisa digunakan: molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar, dan yang pasti bukan gula pasir. Kategori sayur dan buah, semua sisa buah atau sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali sudah dimasak, direbus, digoreng, atau ditumis. Yang sudah busuk atau berulat, berjamur, berminyak seperti kelapa dan ampasnya, kering atau keras seperti kayu atau ranting. Tips: sisa buah atau sayuran dipotong sesuai ketersediaan waktu masing-masing. Semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya hasil ekoenzim. Langkah pembuatan. Pertama, bersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia. Ukur volume wadah, masukkan air bersih maksimum sebanyak 60% dari volume wadah. Yang kedua, masukkan gula sesuai takaran yaitu 10% dari berat air. Kemudian, masukkan potongan sisa buah dan sayuran yaitu 30% dari berat air lalu aduk rata. Terakhir, tutup rapat sampai panen. Beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Tidak ada keharusan buka dan aduk. Tidak ada keharusan meremas bahan organik. Pastikan wadah tertutup serapat mungkin. Lokasi penyimpanan. Pastikan untuk menyimpan ekoenzim di tempat yang teduh, sirkulasi udara yang baik, lingkungan yang bersih. Untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Memiliki sirkulasi udara yang baik, jauhkan dari wifi, toilet, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia. Tips mencicil ekoenzim.
Jika kita memiliki wadah yang besar dan gula yang cukup, tetapi tidak memiliki cukup sisa buah atau sayuran, kita bisa mencicilnya sedikit demi sedikit. Siapkan wadah berisi air dan gula sesuai takaran. Masukkan bahan organik sedikit demi sedikit sesuai ketersediaan. Catat beratnya setiap kali menambahkan bahan. Setelah bahan telah memenuhi takaran, catat tanggal tersebut sebagai tanggal pembuatan ekoenzim. Pemanenan ekoenzim. Perlu kita ketahui bersama bahwa ekoenzim tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Setelah 90 hari ekoenzim siap dipanen, ada kemungkinan di permukaan muncul jamur putih halus. Jamur bisa dipisahkan dan dimanfaatkan. Ekoenzim bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. Pengemasan ekoenzim. Hasil panen ekoenzim bisa dikemas di botol kaca atau plastik bertutup rapat. Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan kualitas. Bagaimana standar baik ekoenzim? Ekoenzim yang baik memenuhi persyaratan pH di bawah 4, aroma asam segar, khas fermentasi. Takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari. Membersihkan kompor dan area dapur 1:1:5 dengan ekoenzim, sabun, dan air. Hal ini bisa membantu membersihkan minyak. Untuk mencuci piring, ekoenzim, sabun, dan air 1:1:5 menghilangkan minyak dan bau. Untuk mencuci pakaian, ekoenzim, sabun, dan air 1:1:500 hingga 1000. Hal ini bisa menghilangkan noda dan mudah dibilas. Rendam beberapa menit. Untuk mengepel lantai, tambahkan 1 hingga 2 tutup botol ke dalam 1 ember air. Hal ini bisa membasmi kuman dan minyak, mengurangi serangga dan tikus. Membersihkan kloset dan kamar mandi menggunakan ekoenzim murni, mudah bersih, menghilangkan bau, tidak mudah tersumbat, membantu penguraian bakteri di septic tank. Untuk pestisida, herbisida, dan insektisida, campurkan 1 tutup botol ekoenzim ke dalam 1 baskom air, rendam sayur dalam baskom selama 45 menit. Untuk obat kumur dan gosok gigi, masukkan 10 ml ekoenzim ke dalam 1 gelas air. Hal ini bisa menyegarkan mulut, mencegah peradangan gusi dan sariawan. Untuk mencuci rambut, masukkan ekoenzim ke dalam sampo ditambah dengan air 1:1:5. Hal ini bisa mencegah kerontokan, ketombe, dan juga gatal di kulit kepala. Untuk mencuci tangan, ekoenzim, sabun, dan air 1:1:5 atau 10. Hal ini untuk kecantikan, anti alergi, dan gatal. Untuk hand sanitizer, ekoenzim dan air 1:400 ml. Hal ini bisa membersihkan kuman. Sebagai pembersih udara, ekoenzim dan air 1:1000 membersihkan kuman di udara. Sebagai detoks tubuh, ekoenzim dan air hangat 30 hingga 40 derajat sebanyak 30 ml ditambah dengan 1 baskom ember air. Rendam kaki dalam baskom atau ember yang sudah dikasih ekoenzim selama 20 hingga 30 menit, tutup seluruh tubuh dengan handuk. Untuk bisu atau luka gores, gunakan ekoenzim murni untuk mengkompres. Sebagai anti radiasi, ekoenzim murni masukkan ke dalam botol tertutup dan letakkan di dekat peralatan elektronik Anda. Sebagai pupuk organik, ekoenzim dan air 1:1000. Hal ini bisa menyuburkan tanaman. Ekoenzim juga bisa untuk membersihkan kuningan dengan menggunakan ekoenzim murni, gosok pada permukaan kuningan. Untuk membersihkan hewan peliharaan, gunakan ekoenzim dan air 1:5 hingga 10. Hal ini bisa menghilangkan bau, mengurangi pertumbuhan parasit, memperbaiki kondisi penyakit kulit pada hewan kesayangan Anda.